teman-teman, apa kabarnya? Jadi hari ini saya mau motoran lagi, dan motorannya adalah ke Pangalengan. Tapi kita ke Pangalengannya tidak lewat jalur biasa ya teman-teman. Hari ini kita mau ke Pangalengan lewat jalur Ciwidey. Jadi saya sekarang sudah ada di sekitar Jalan Sadu menuju ke Ciwidey. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada rel kereta api yang dulunya dipakai untuk jurusan Bandung Ciwidey ya teman-teman. Jadi kita kurang lebih sampai ke jalan menuju ke Gambungnya sekitar 20 menitan teman-teman dari lokasi ini. Jadi kita akan via Gambung ya teman-teman, melintasi kebun teh sampai ke Pangalengan. Jalur ini view-nya keren banget, dan tentunya jalannya itu gak akan ngebosenin teman-teman. Teman-teman, jadi di depan ya, belok kiri kita ke arah Gambung nih. Kalau ke atas lurus ke arah Ranca Upas, Ranca Bali ya. Nah, kita ke kiri ini. Ini patokannya ya teman-teman. Masuknya ke arah Baru Sand Hills, atau kalau ada pelang Bobo Cabin, teman-teman bisa ikutin aja. Nah, dari sini ke kiri lagi. Kalau ke kanan itu kembali ke jalan yang tadi. Itu kan ada dua cagak teman-teman. Jadi tapi tetap arahnya ke jalan raya Ciwidey. Ini kita lewat sini dan ikutin aja terus jalan sampai ke ruas jalannya Gambung ya teman-teman. Nah, kalau ke kiri itu kan ke Cibodas ya. Jadi ada daerah Cibodas. Kita ke kanan teman-teman. Ini desa Cibodas. Nah, ketemu pangkalan ojek itu, kita belok kanan. Nah, kita udah masuk daerah yang rimbun ya. Udah banyak tanaman dan juga mulai masuk ke vegetasi ya. Jalur ini bisa dijadikan alternatif ya teman-teman. Kalau memang teman-teman punya banyak waktu habis main dari Ciwidey, atau sebaliknya ya, habis main dari Pangalengan, terus masih pengen, belum puas nih, masih pengen menikmati alam, menikmati pemandangan indah sepanjang jalan, teman-teman bisa jalur ini ya. Memang jalurnya sedikit lebih lama daripada jalur biasa, karena memang kita seperti memutar ya, seperti memutari bukit pegunungan. Tapi asal tidak hujan teman-teman, jalur ini sangat menyenangkan sebenarnya, dengan catatan tidak hujan dan tidak berkabut. Kalau hujan dan berkabut itu lumayan ketutupan ya teman-teman view-viewnya. Dan juga kalau naik motor hujan di sini lumayan
berat, soalnya nggak ada kalau udah nyampe kebun teh itu kita sulit dapat tempat untuk berteduh. Nah teman-teman, ada pelang, ada arah Gambung, langsung aja lurus. Ada yang bawa rumput teman-teman, berartinya untuk pakan sapi ya. Di daerah Gambung ini juga banyak ini ya teman-teman, perkemahan ya. Salah satu perkemahan yang paling terkenal dan viral juga adalah Ranca Cangkuang teman-teman. Bumi perkemahan Ranca Cangkuang itu ada di daerah sini. Wisata Barusan Hills ya, ada 700 meter dari sini. Ini saya agak cepat teman-teman supaya nggak keburu hujan nih, karena repot banget kalau udah hujan di sini. Hujannya tuh bisa sekali gede teman-teman, nggak ada gerimis-gerimis dulu teman-teman, jadi langsung gede gitu, langsung deras, langsung berangin juga gitu. Jadi saya agak ngejar waktu supaya nggak terlalu lama di daerah sini. Setidaknya kita udah sampai daerah perbatasan Pangalengan dulu ya teman-teman. Ini kan Gambung juga belum ya teman-teman, jadi daerah ini Gambung juga belum sampai gitu. Nah di depan saya ini teman-teman adalah angkot Gambung ya. Ini angkutan Gambung juga ya. Lagi nganter anak-anak sekolah nih teman-teman, entah mau outing atau mau kemana, tapi isinya semua anak-anak sekolah teman-teman. Nah mulai nih teman-teman, pemandangannya mulai indah nih. Sebelah kiri saya udah jurang ya, udah lembah juga. Kita ikutin aja terus jalan lurus ke depan ya, ke arah Pangalengan. Di sini juga banyak perkebunan warga ya teman-teman. Jadi mulai dari sini tuh ada perkebunan sayur-sayuran, ada buah-buahan seperti kol, tomat. Baru nanti ketika kita sudah sampai di daerah Pangalengan atau daerah Hutan Pinus Rahong ya teman-teman, atau daerah Laspada nih, karena kita akan melewati di sana, akan lebih banyak tanaman kopi. Nah ini dia teman-teman, kalau daerah sini adalah daerah Wisma Aloysius ya teman-teman. Jadi tempat untuk acara-acara gathering gitu, biasanya akan
menggunakan tempat ini. Ini Wisma Aloysius ya teman-teman, di sebelah kanan saya. Udah mulai kelihatan ya teman-teman pegunungannya. Tuh, ini adalah pusat penelitian teh dan kinat. Jadi masuk ke kiri itu adalah pusat penelitian ya. Ini dia teman-teman yang saya bilang, kalau hujan kita susah untuk cari tempat berteduh karena full kanan kiri adalah hutan ya teman-teman. Jadi setidaknya usahakan kesini saat cuaca cerah lah, kecuali teman-teman pakai mobil itu lebih aman. Daerah sini udah mulai masuk daerah banyak pohon kinanya ya, karena memang ini daerah pusat penelitian. Tuh ada pelangnya ya, pusat penelitian teh dan kina. Sesekali kita bisa lihat ada pohon kopi juga sebelah kanan gitu. Mulai kerasa nih teman-teman vibes kebun teh. PPTK Cafe. Ada cafe ya di depan ternyata. Ada aliran sungai teman-teman, jernih banget di kiri saya. Di sini memang nggak terlalu cerah hari ini, tapi setidaknya masih kering ya teman-teman, masih ada sedikit matahari lah. Ini dia teman-teman, view di sekitar, luar biasa kan, keren sekali. Perjalanan kurang lebih masih sekitar 1 jaman ya teman-teman, sekitar 1 jaman dengan jalur seperti ini, full kebun teh, kadang-kadang ada hutan pinus. Mantep banget teman-teman. Tapi kalau lagi jalan malam ya, ini tidak direkomendasikan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lewat sini tapi malam-malam, itu cukup menantang ini jalur teman-teman, karena sudah pasti kabut sangat tebal dan juga minimnya penerangan. Hampir tidak ada lampu-lampu jalan di sekitar jalur ini. Jadi harus mengandalkan benar-benar lampu kendaraan ya. Jadi sangat tidak direkomendasikan kalau jalan malam lewat sini. Lumayan beresiko teman-teman. Kecuali teman-teman sudah beberapa kali lewat sini dan sudah lumayan paham jalannya, dan itu pun kalau terpaksa ya, bisalah teman-teman, asalkan hati-hati. Karena kita harus tahu belokannya di mana aja, karena kadang-kadang ada belokan-belokan curam yang lumayan membahayakan ya teman-teman. Jadi kalau jalur pergi kita tuh akan sedikit menanjak, sedangkan kalau maksud saya kalau jalur pergi dari Ciwidey ya teman-teman, dari Ciwidey ke Pangalengan itu akan
terasa menanjak. Tetapi kalau kita dari Pangalengan ke Ciwidey, tentunya akan lebih menurun, akan tidak akan banyak tanjakan ya. Wih, keren sekali teman-teman. Mantap banget teman-teman. Kalau ini cerah banget, mataharinya bagus, akan lebih asik. Berhubung ini udah agak mendung dan kabutnya udah mulai turun, ya mungkin sebentar lagi mungkin bisa jadi akan hujan daerah sini. Tapi ya lumayan oke teman-teman, jalannya full beton, tidak ada yang hancur atau rusak, masih nyaman untuk dilalui. Ya teman-teman, indah banget kan. Kita menepi dulu sebentar. Asik banget teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi kita berhenti sebentar. Oh, sepertinya di depan mulai dibuat jembatan-jembatan ala kebun teh gitu teman-teman. Jadi ada wisata-wisata lagi di sini berarti. Farhill, wisata Farhill. Gak ada siapa-siapa teman-teman, dari tadi cuma ada 1-2 motor yang lewat, ada 1 mobil paling. Jadi sepi banget teman-teman. Jalur ini sebenarnya cocok banget untuk menghindari kemacetan. Banyak yang jaga jalan teman-teman, jadi karena tikungannya itu tajam-tajam, jadi banyak yang jaga jalan supaya kalau ada truk besar kayak tadi itu nggak saling bersenggolan gitu teman-teman, karena tikungannya lumayan tajam di sini.
full kopi ya teman-teman. Kanan kiri saya tuh, teman-teman bisa lihat sampai ke jalan-jalan nih teman-teman nih. Ini pohon kopinya. Tentunya di daerah yang tinggi gini yang ditanam adalah kopi Arabica ya teman-teman. Kopi Arabica yang berkualitas sangat baik, specialty coffee ya disebutnya, yang menjadi supply ke banyak coffee shop atau cafe adalah kopi-kopi dari daerah-daerah seperti ini, daerah-daerah dataran tinggi yang dingin. Dan tentunya kopi Arabica itu tidak mudah, perawatannya tidak mudah teman-teman. Kopi Arabica gampang terserang hama dan penyakit, jadi perlu perawatan ekstra. Juga kopi Arabica itu juga masa panennya itu lumayan lama, dari ditanam sampai dipanen bisa memakan waktu 1-4 tahun tergantung jenisnya ya teman-teman, dan tergantung bagaimana penanamannya dan perawatannya. Jadi memang mengapa kopi Arabica sangat berharga, karena memang untuk mendapatkan buah yang terbaik aja kita perlu menunggu, dan juga perlu perawatan yang tidak mudah dan tidak murah juga teman-teman. Maka dijadikan kopi yang luar biasa, mendunia, dan juga punya penikmatnya sendiri ya teman-teman. Mengapa kopi Arabica itu juga bisa mengeluarkan notes atau rasa-rasa yang unik, dan kopi Arabica sangat menyenangkan untuk dieksplor teman-teman. Kebetulan saya juga adalah seorang penikmat kopi, jadi sedikit banyak saya lumayan suka mengulik tentang dunia perkopian ya teman-teman. Saya bukan expert, tapi setidaknya saya suka kopi, dan explore kopi itu buat saya seru banget teman-teman. Dari tadi nggak berhenti ya teman-teman sepanjang jalan. Ini kebun kopi terus. Ini adalah salah satu supply kopi yang cukup besar ya dari daerah Jawa Barat. Daerah ini tuh, daerah Gambung, daerah perbatasan Pangalengan, Ciwidey. Di sini hawa dinginnya lebih menusuk ya teman-teman. Terlebih lagi kemarin habis hujan, setelah Bandung udah lama nggak diguyur hujan, akhirnya hujan, dan daerah ini juga terlihat basah ya, baru sebagian yang kering. Kalau teman-teman kejebak macet gitu teman-teman, misalnya mau pergi atau habis pergi dari Pangalengan atau dari Ciwidey, terus pas pergi terjebak macet dan pulangnya ingin mencari jalan yang lebih nyaman, teman-teman bisa coba jalur ini. Meskipun nanti juga akan ketemu lagi di dua dataran tinggi yang juga daerah wisata ya, tapi setidaknya kalau teman-teman punya banyak waktu dan teman-teman jenuh dengan kemacetan, setidaknya lewat jalur ini itu akan sangat worth it teman-teman. Karena biasanya kalau di Pangalengannya macet, kadang-kadang di daerah Ciwidey sudah agak lengang. Begitupun sebaliknya kadang-kadang. Jadi nggak tentu ya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita lihat maps, salah satu pasti ada yang udah agak lengang dan lebih nyaman untuk dilalui.
Saya pun sering demikian teman-teman, kalau main dengan keluarga ke daerah Pangalengan atau ke Ciwidey. Terlebih sih ke daerah Pangalengan ya teman-teman, karena apalagi waktu Pangalengan sedang hits-hitsnya dengan Taman Langit, Niwa Highland, itu luar biasa macetnya, banyak bus-bus besar masuk. Jadi saya mulai berpikir untuk mencari jalan alternatif dan menemukan juga jalan ini teman-teman. Sudah sekitar 1 tahunan saya nggak lewat jalan ini. Jadi jalan ini juga adalah jalan alternatif pilihan saya untuk menuju ke Bandung dengan lebih lancar ya. Di sini mataharinya terang teman-teman. Tadi daerah Gambung sudah agak mendung. Tuh, kita bisa lihat di sebelah kanan saya itu daerah yang tadi kita lalui itu sudah gelap ya. Ini lihat teman-teman, sudah gelap kan teman-teman. Kita menepi dulu sebentar. Dia sudah gelap dan kabutnya sudah mulai turun. Tapi sepertinya ke arah Pangalengan akan cerah. Tapi kita nggak tahu ya, cuaca di gunung itu susah diprediksi. Bisa aja sekarang cerah tiba-tiba mendung gitu teman-teman. Di sini dibuat banyak cottage ternyata teman-teman. Dan kebetulan perkebunan teh di kanan saya ini sedang tidak produktif, sedang tandus. Mungkin sedang akan dilakukan peremajaan ya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, tandus ya. Nggak seperti yang tadi kita lewati, itu subur banget, hijau. Sebelah kirinya hijau, tapi sebelah kanannya tandus. Mungkin ini akan dilakukan peremajaan. Karena setahu saya juga emang ada siklusnya ya teman-teman. Memang ketika pohon tehnya sudah tidak produktif, maka akan diganti yang baru. Wisata alam Kiara Manuk ternyata banyak ya sekarang. 1 tahun saya nggak kesini, banyak yang baru di sini. Inilah teman-teman, kalau di Bandung itu nggak jauh-jauh dari kebun teh ya. Kalau stres, kalau penat, kaburnya ya ke kebun teh. Itulah kalau di Bandung, jauh dari pantai tapi dekat dengan pegunungan, karena Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan. Pantai yang terdekat aja dari Bandung itu hanya pantai Ranca Buaya teman-teman, yang beberapa waktu lalu saya kesana ya, ada videonya. Teman-teman bisa juga kalau mau tonton, bisa ada di video saya touring ke Ranca Buaya. Dan juga kalau untuk pantai wisata yang paling banyak dan mudah untuk diraih menggunakan jalur biasa itu Pantai Pangandaran ya. Pantai Pangandaran itu paling jadi favorit untuk orang Bandung melepas penat di pantai ya. Karena jalurnya ya jalur sudah umum ya teman-teman, melalui Nagrek dan sepanjang ruas jalan Tasikmalaya menuju ke Ciamis. Ini dia teman-teman, keren banget sebelah kanan saya. Memang sepanjang jalan kita akan terus menemukan seperti ini.
Mantap banget teman-teman. Tenang banget, asri banget. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan pemandangan karpet alam. Lanjut lagi guys. Nah teman-teman, kita sudah memasuki kawasan aliran sungai Situ Cileunca ya teman-teman. Jadi di bawah ini adalah sungai Layangan ya, yang biasa dipakai untuk arung jeram. Jadi di sebelah kiri saya itu adalah hutan pinus Rahong ya teman-teman. Wisata hutan pinus Rahong yang juga dipakai untuk camping riverside. Kita sudah beberapa kilometer lagi dari sini ke Pangalengan ya teman. Nah teman-teman, udah ada pelang ya, kita ke kiri. Oke teman-teman, kita udah ada di Pangalengan ya. Ini sudah di jalur Situ Cileunca menuju ke alun-alun Pangalengan. Pangalengan masih cukup cerah ternyata hari ini. Aman teman-teman, tidak akan hujan. Saya sudah was-was hujan karena hujan di daerah pegunungan itu nggak main-main teman-teman, lumayan deras dan susah untuk berteduh. Di daerah kebun teh, di daerah hutan-hutan itu susah untuk mencari tempat berteduh. Tapi untungnya nggak hujan. Sekarang kita akan mengarah dulu ke alun-alun Pangalengan sambil mau cari makan siang, dan juga kita akan nyantai-nyantai di sana. Nah teman-teman, ini dia, kita sudah di alun-alun Pangalengan. Jadi mungkin sampai sini dulu ya vlog hari ini. Semoga vlog perjalanan ini bisa membantu teman-teman yang pengen ke Ciwidey atau ke Pangalengan, atau keduanya, atau sedang mencari alternatif untuk pulang atau pergi ke arah daerah sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.